Kalian bisa bayangin gak sih, orang yang beli daging dari dia itu ternyata campuran daging manusia dengan daging Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Jadi, terima kasih udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas lagi tentang sebuah kasus yang benar-benar mengerikan. Karena ini berkaitan dengan yang namanya pembunuhan yang super duper kejam banget. Nah, penasaran kan kasusnya ini kayak gimana? Oke, jadi sebelumnya buat kalian yang mau nonton video aku tentang kasus-kasus pembunuhan, psikopat, ya pokoknya tentang horor yang lainnya, kalian boleh banget langsung scroll aja di bawah atau nanti aku bakal taruh di icon di atas. Jadi kalian langsung aja klik dan langsung ditonton ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus dari Robert Pickton, yaitu seorang pembunuh berantai yang menggiling korbannya untuk makanan babi guys. Jadi kalau kalian dengar judulnya aja nih, satu kalimat kayak gini, gimana sih perasaan kalian dan apakah kalian sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya kasus Robert ini? Oke, jadi Robert ini adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Kanada yang sudah terbukti melakukan pembunuhan terhadap 6 wanita. Ya, jadi korbannya dari si Robert ini adalah perempuan semua guys. Jadi Robert ini itu ditangkap pada tahun 2002 dan dia ini menjadi salah satu pembunuh berantai yang melewati investigasi yang panjang banget untuk menghasilkan bukti-bukti dari pembunuhan yang dilakukan oleh si Robert ini guys. Nah, tadi di awal aku bilang itu cuma 6 wanita. Tapi guys, setelah dilakukan investigasi, dilakukan pencarian lagi, dan didalami kasusnya si Robert ini, ternyata juga didakwa dengan kematian tambahan 20 wanita guys. Jadi total sementaranya itu adalah 26 korban dari si Robert ini. Pihak berwenang itu meyakini bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Robert ini lebih banyak dari apa yang hakim tegaskan, alias lebih banyak dari apa yang sudah ditemukan, yaitu sekitar berjumlah 49 korban wanita. Ya, jadi kalian bisa bayangin 49 wanita yang menjadi korban dari si Robert ini. Nah guys, itu yang baru ketahuan aja 49. Jadi sisanya itu nggak tahu. Jadi benar-benar korbannya ini belum terbukti akuratnya tuh berapa korban gitu loh, berapa jumlah korbannya gitu dari si Robert ini. Jadi masih bisa lebih dari 49 korban. Jadi Robert ini itu lahir pada tahun 1949 di Kanada. Nah, keluarganya ini itu telah menjadi peternak babi selama 3 generasi. Tapi pada saat penangkapannya, si Robert ini sebagian besar telah menyerah menggunakan peternakan untuk beternak dan hanya memelihara beberapa babi saja untuk dijual kepada teman dan juga tetangganya. Ya, jadi si Robert ini itu benar-benar dia itu tidak suka untuk diwariskan gitu loh guys. Jadi dia tuh nggak suka untuk beternak gitu. Jadi dia udah nyerah gitu sama yang namanya beternak dan harus mengurusi atau harus meneruskan pekerjaan dari orang tuanya ini sebagai peternak babi. Oke guys, jadi si Robert ini itu 3 bersaudara. Jadi ada 3 nih si Robert ini, kemudian ada 2 saudara kandungnya, yaitu bernama David Francis Pickton dan juga Linda Louise Wright. Nah, mereka bertiga ini itu merupakan pewaris dari peternakan babi orang tuanya dan tempat Robert kemudian melakukan pembunuhannya guys. Ya, jadi pembunuhan yang dilakukan oleh Robert ini itu terjadi di peternakan babi yang telah diwariskan
dari kedua orang tuanya ini kepada anak-anaknya. Hingga pada tahun 1994 sampai 1995, mereka ini menjual sebagian dari tanah warisan mereka, yaitu menghasilkan total sekitar 5,16 juta dolar, atau kalau misalnya dirupiahin itu sekitar 56.760.000. Ya, jadi kan peternakannya ini kan luas banget, dan sebagian tanah peternakannya ini tuh dijual oleh mereka bertiga ini, guys. Hingga pada tahun 1997, si Robert ini didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap seorang PSK yang bernama Wendy Lynn A. Stater karena mencoba untuk menusuk si Wendy ini. Namun kasus tersebut itu tuh kayak ditutup alias dibatalkan karena jaksa merasa bahwa korban yang merupakan pecandu narkoba itu terlalu labil untuk memberikan kesaksian yang akurat, guys. Ya, jadi dikarenakan si Wendy ini itu merupakan pecandu narkoba gitu, jadi jaksa dan juga pihak berwenang lainnya itu kayak nggak percaya gitu sama kesaksian dari si Wendy ini. Padahal nih guys, ada banyak bukti-bukti yang memperkuat kalau misalnya si Robert ini memang mau melakukan percobaan pembunuhan terhadap si Wendy ini, yaitu pada saat si mereka berdua ini itu mengalami luka tusukan, dan mereka berdua ini akhirnya sama-sama dirawat di rumah sakit yang sama. Ya, jadi pada saat si Robert ini mau menusuk si Wendy ini nih melakukan perlawanan gitu loh, guys. Jadi ya mereka berdua ini sama-sama mengalami luka tusukan. Dan juga ditemukan kunci gembok dari tangannya si Wendy ini di sakunya si Robert. Jadi si Wendy ini tuh awalnya tuh diborgol dulu gitu loh, guys, diikat gitu tangannya, dan kunci dari borgol tersebut tuh ada di sakunya si Robert ini. Tapi sayangnya polisi, jaksa, dan lain-lain itu tuh bener-bener kayak udahlah tutup aja kasus ini, buktinya itu tidak terlalu kuat, dan mereka itu nggak percaya, alias pihak berwenang ini tuh nggak percaya sama kesaksian dari si Wendy ini. Padahal ya guys, kalau misalnya cepet-cepet diurusin nih kasusnya yang pertama ini, baru percobaan pembunuhan, itu pastinya nggak terjadi proses pembunuhan yang lainnya yang lebih kejam lagi. Si Robert ini itu dianggap sebagai orang yang pendiam, dan juga saudara-saudaranya ini sering mengadakan pesta liar di sebuah gedung yang diubah di dekat peternakan babi yang disebut sebagai Istana Piggy. Ya, jadi si Robert ini itu dikenal sebagai orang yang pendiam, jadi kayak nggak banyak ngomong gitu loh, guys. Dan juga mereka bertiga ini alias si Linda, Francis, sama si Robert ini tuh sering banget untuk menggelar pesta kecil-kecilan gitu loh, guys. Pesta kecil-kecilan kayak jalangkung ya. Jadi pesta kecil-kecilan gitu loh, guys, untuk kesenangan mereka bertiga gitu. Dan juga pada tahun 1996 mereka ini juga mendirikan sebuah organisasi gitu. Tapi bisa dibilang bukan organisasi sih, kayak lebih ke stand ya, atau apa gitu loh, kayak ya organisasi lah kita sebutnya. Jadi fungsinya itu terdaftar sebagai mengatur, mengordinasikan, mengelola, dan juga menjalankan acara, fungsi, tarian, pertunjukan, dan pameran khusus, guys. Jadi dia ini kayak menggelar sebuah apa ya namanya ya, kayak organisasi gitu, dan mencari orang-orang untuk menarik perhatian orang agar tergabung di organisasi ini. Jadi organisasi ini dibuat oleh mereka bertiga ini itu untuk kayak seneng-seneng aja gitu loh, guys. Jadi untuk sebagai hiburan gitu. Dan kebetulan nih guys, orang-orang yang tergabung di organisasi ini itu yaitu wanita semua gitu. Dan selama 3 tahun wanita yang mengunjungi organisasi yang didirikan oleh 3 bersaudara ini hilang. Hingga pada tanggal 6 Februari 2002, jadi sekitar 6 tahun setelah mereka bertiga ini itu mendirikan organisasi tersebut. Jadi kan tadi dia dirikan organisasi ini tahun 1996, dan pada saat tahun 2002, jadi 6 tahun setelah didirikannya organisasi tersebut, polisi ini baru mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah tempat dari organisasi tersebut didirikan, dan juga ditemukan senjata api yang ilegal di properti
tempat organisasi tersebut, guys. Untuk menggeledah organisasi yang didirikan oleh bertiga saudara tersebut sebagai bagian dari investigasi wanita yang telah hilang. Jadi pada saat itu polisi ini tuh udah curiga gitu, ada senjata api ilegal, dan juga dilakukanlah sekaligus investigasi dari banyak wanita yang hilang. Dan pada saat itu barang wanita, salah satu wanita ditemukan di tempat organisasi tersebut, guys. Oh ya guys, organisasi ini itu didirikan di peternakan dia ya guys, jadi nggak jauh-jauh dari situ lah. Keesokan harinya si Robert ini didakwa dengan pelanggaran dari senjata ilegal atau senjata api tadi, guys. Dan pada tanggal 22 Februari si Robert ini ditangkap dan didakwa dengan 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dalam kematian 2 wanita, yaitu bernama Serena Abotsway dan juga Mona Wilson. Nah, ini yang ketahuan baru 2, dan pada tanggal 2 April ya, jadi sekitar 2 bulan setelahnya, nggak sampai 2 bulan ya, 1 bulan lebih setelahnya gitu ya, ada 3 dakwaan lagi ditambahkan untuk pembunuhan dari beberapa wanita, yaitu Jacqueline MacDonald, kemudian ada Diane Rock, dan juga Heather Bottomley. Selanjutnya pada tanggal 9 April ditemukan lagi tuntutan ke-6 atas pembunuhan Andrea Josbury. Dan selanjutnya dakwaan yang ke-7 itu untuk Brenda Wolf. Ya, jadi udah berapa tuh? 5, 6, 7. Jadi udah ada 7 korban wanita yang sudah ditemukan. Gak sampai di situ ya guys. Jadi polisi ini masih mendalami kasus alias mencari-cari korban yang sudah dibunuh oleh si Robert ini. Dan pada tanggal 20 September 4 dakwaan lagi ditambahkan untuk pembunuhan Georgina Papin, Patricia Johnson, Helen Hallmark, dan juga Jennifer Furbinger. Gak sampai di situ, ada lagi 4 tuduhan atas pembunuhan Heather Chinnock, Tanya Hawk, dan Cherry Irving serta Inga Hall, yang pada saat itu ditemukannya itu pada tanggal 3 Oktober. Jadi kalau di total itu sudah sekitar 15 korban, dan ini masih sementara, jadi belum mutlak korban yang udah dibunuh oleh si Robert ini 15, jadi belum pasti itu 15, jadi masih bisa lebih. Dan ini itu merupakan sebuah investigasi terbesar alias penyelidikan terbesar gitu ya, penyelidikan terlama terbesar dari semua pembunuh berantai dalam sejarahnya negara dari si Kanada ini. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2005 ada 12 lagi dakwaan ya pembunuhan dilakukan oleh si Robert ini, yaitu 12 wanita, yaitu Cara Ellis, Andrea Botrawe, Debra Lynn Jones, Merny Ray, Tiffany Drew, Carrie Koski, Sarah DeFry, Cynthia Felix, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diane Melnick, dan juga Jane Doe. Sorry kalau misalnya ada yang tipu-tipu, bukan tipu sih, ada salah ngomong namanya ya. Di total dakwaan pembunuhan tingkat pertama itu menjadi berapa tuh? 15 tambah 12, 27 korban. Tapi sekali lagi itu bukan semuanya, belum semuanya. Jadi masih digali-gali lagi korban-korban itu siapa aja sih. Jadi 27 korban itu masih sementara. Hingga pada akhirnya analisis forensik ini buka suara. Dia bilang kalau misalnya mereka itu kesulitan karena mayat-mayat itu mungkin dibiarkan membusuk, kemudian dimakan oleh serangga dan juga babi di peternakan. Ya, jadi seperti yang kalian pikirkan. Jadi korban-korban tersebut setelah dibunuh, mayat-mayatnya itu digunakan untuk makanan serangga dan juga babi di peternakan si Robert ini. Selama hari-hari awal penggalian, antropolog forensik membawa alat berat termasuk 2 sabuk konveyor datar sepanjang 15 meter dan pengayak tanah untuk menemukan jejak sisa-sisa manusia. Jadi saking susahnya mereka ini melibatkan antropolog ya untuk penemu fosil-fosil itu untuk mencari jejak-jejak dari sisa manusia alias korban atau mayat dari pembunuhan si
Robert ini. Hingga pada akhirnya pada tanggal 10 Maret 2004 pemerintah mengungkapkan bahwa si Robert ini mungkin telah menggiling daging manusia tersebut dan mencampurnya dengan daging babi yang dia jual kepada publik. Jadi selain digiling untuk makanan babi, dia juga menggilingnya bersamaan dengan daging babi dan dijualnya kepada publik. Kalian bisa bayangin gak sih, orang yang beli daging dari dia itu ternyata campuran daging manusia dengan daging babi. Otoritas Kesehatan Provinsi kemudian mengeluarkan peringatan, yaitu klaim lainnya bahwa si Robert ini memberi makan mayat langsung ke babinya. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi dia memberi makan babinya itu dengan daging-daging mayat yang sudah digilingnya, alias korban-korban wanita-wanita tadi yang sudah aku sebutin banyak banget. Jadi daging-daging manusia itu digunakan untuk makanan babi. Setelah itu dia menjual babinya kan, dia menjual babinya, daging babinya itu bersamaan dengan daging manusianya dan dijual kepada publik. Dan saat di pengadilan nih, si Robert ini tidak merasa bersalah atas 27 dakwaan pembunuhan yang dialamatkan kepadanya. Ya, jadi dia benar-benar gak merasa bersalah atas pembunuhan yang telah dia lakukan. Tetapi akibat pembuktian yang sulit tuh ya, hakim hanya bisa memberikan tuduhan atas 6 pembunuhan yang sekaligus direduksi menjadi jenis pembunuhan tingkat kedua, dan hingga pada akhirnya si Robert ini itu dijatuhi hukuman penjara seumur.